lampu yang teras nyala, lampu ruang TV nyala tapi nggak terang. Yang tengah doang ku mati. Tarik tangannya bang, aku udah nggak pendek, gue bilang. Langsung bersinar ya. bah. Singkat cerita, aku buru-buru cewek kawanku itu bang, pacar kawanku tuh bang, kulihat gerakannya kayak belum tidur bang, gelisah gitu. Tangannya satu yang kiri di wah, feeling gua bener nih, kayaknya setan sudah berkongkol sama gua nih. Barang bagus loh. Terus bang nggak pakai lagi, langsung cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, pemain sejati. Ternyata dia adalah Suhu dari cerita yang lah ya. Gak usah nunggu lama-lama nih, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam Bang Coki. Malam bang. Coki Sitohang. Coki Hernandez. Coki Fernandez. Oke. Mirip kayak nama pemain bola ya. Oke, Bang Coki, terima kasih nih sebelumnya nih udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita sama kita nih. Jadi Bang Coki ini punya cerita menarik yang ingin dibagikan sama kita gitu ya. Oke, udah siap ceritanya Bang Coki? Siap ya? Oke, langsung aja Bang Coki, silakan. Ini cerita ketika remaja ya bang ya. Masih remaja. Kenakan remaja. Sekarang juga kayaknya masih remaja saya lihat. Pusat ke bawah 17 bang. Oh, mantap. Oke. Nah, dulu saya masih remaja sekitar umur SMA lah ya, STM ya. STM, oke. Jadi saya ngambil jurusan SMK karena enak bang. Cukup satu buku di kantong bang, prakteknya apa pun. Ya, simple gitu ya. Benar-benar. Oke, kebetulan saya punya garis idaman ya. Di kampung ya, satu dusun, satu gang gitu ya. Dia masih SMA juga, tapi saya kelas 3 STM, dia kelas 1 SMA. Oke. Jadi singkat cerita, kayak biasa lah bang. Jadi setiap malam minggu kita itu ada base camp. Base camp yang dimana rumah itu memang yang punya rumah pun welcome aja, asik gitu bang. Tempat kumpulnya teman-teman lah ya. Remaja lah ya. Jadi suka minum-minum juga gak waktu itu? Dulu enggak bang. Oh dulu enggak ya? Sekarang baru minum bang. Oh. Makanya belum minum ya, haus ini bang. Minum dulu tuh ya. Oke. Jadi seperti biasa tidak ada masalah. Jadi pacar saya ini pun bisa dibilang lebih tinggi dari saya malah bang. Oke. Iya. 170-an deh. Enggak sampai bang. 160 bang. 160. Makanya ketika di hari H itu saya manjat mulu bang. Pelan-pelan. Siap. Okay. Jadi saya punya teman juga. Namanya inisial R aja lah ya, satu SMA, STM. Jadi dia punya pacar tetanggaan sama pacar saya ini bang. Oke. Makanya enak banget tuh jadwalnya bang. Seperti biasa kami ini kalau malam minggu itu kan biasalah main-main gitar, terus nyanyi bareng ya. Kadang kalau pingin makan di luar ya pasti kita makan lah, punya motor masing-masing gitu bang. Jadi satu hari kita dipanggil sama ceweknya teman saya. Oke. Bang, ya kenapa dek? Udah tahu belum bang kabar informasi dari orang tua saya? Lah, mana aku tahu, gue bilang. Aku baru pulang ini sekolah, gue bilang. Iya bang, jadi orang tua saya, bapak saya tadi siang kecelakaan gitu.
Nah, Oke. kok bisa? Aku bilang, ya nggak tahu katanya. Terus sekarang di mana? Aku bilang, lagi dirawat bang di rumah sakit. Kakinya patah bang. Astagfirullah. Ya aku bersedih ya, turut bersedih bang. Iya bang. Terus apa yang bisa saya bantu? Kayak gitu ya bang ya. Gini bang, malam ini ibu emak saya itu jagain bapak saya Oke. di rumah sakit. Oke. Terus kau nggak ikut ke rumah sakit? Enggak bang, aku jaga adik-adik. Adiknya 2 cewek semua. Singkat cerita, terus apa yang bisa saya bantu? Bang, bisa nggak bang temanin kami di rumah? Soalnya nggak ada anak cowok. Oke. Oh. Aku sedikit traveling juga bang. Lah, aku bukan cowokmu, aku bilang. Oh. Ya kan? Cowokmu kan kawanku. Apa kata dia nanti? Makanya bang, nanti abang ketemu dia, abang omongin tuh yang apa yang ku bilang hari tadi barusan, Oke. supaya nanti bareng sama abang nanti Ke rumahnya. ke rumah. Terus masa aku jaga nyamuk kalian gitu ya? Udah tenang bang, nanti pacar abang ku ajak juga. Oke. Gitu bang. Ternyata mereka udah janjian sebelumnya. Oke. Oke. Pucuk dicinta ulam penti bang. Asik. Jadi udahlah, aku semangat juga ini kan bang ya. Jadi sebelum aku ngapel, sebelum pacaran lah gitu kan, penongkrong lah gitu, anak muda ya. Panggil temanku. Ini dah. Apa cok? Kau udah tahu belum? Bapaknya si Anu masih rumah sakit. Bilang. Nggak tahu katanya. Terus kita disuruh minta tolong jagain dia di rumah. Karena nggak ada anak cowok. Takut dia papain gitu ya. Emang bisa katanya? Bisa. Kayak mana caranya? Katanya. Kita disuruh masuk pintu belakang. Oh berarti secara diam-diam nih ya? Ya. Oke. Jam berapa kira-kira katanya? Ya kalau jam 2 pas udah sepi kita dari pintu belakang. Oke lah kalau begitu, terus pulangnya gimana katanya? Sebelum azan subuh. Wah, udah matang nih rencana ya. Atau rencana. Oke lah katanya. Ntar bareng ya, jangan sendiri. Takut aku katanya. Agak penakut juga dia bang. Oke, aku bilang. Jadi kayak biasa, tidak ada kelihatan kita mau di situ bang. Singkat cerita, jam 12 malam. Oke. Jalan. Kami pura-pura masuk ke dalam gang. Tapi muter bang, muter lagi ke terbalik. Lihat-lihat nggak ada orang, memang gelap banget bang, namanya kampung ya kan. Masuklah kami. Tok 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 tok. Langsung dibuka. Masuklah kami. Jadi bang, itu jantung udah detak-detak. Detak-detaknya nggak normal. Duk 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 duk. Gitu. Wah, kayaknya makan daging malam ini bang. Jadi kita flashback ke belakang sedikit. Jadi sebenarnya tanpa sepengetahuan teman saya, aku ini udah ada main sama pacarnya. Sama pacarnya temennya abang? Tapi nggak ada yang tahu itu bang. Nggak ada yang tahu. Abang selingkuh dong berarti ya? Ya aku belum tahu saat itu namanya selingkuh itu bang. Oke. Pokoknya Deket aja lah ya? deket aja lah, nyaman gitu bang. Baik. Jadi temannya pacar saya ini bang, ya diakui cukup lebih cantik bang. Lebih cantik bang. Hidung mancung, rambut lurus. Kalau ya maaf kata, kalau toket mah sedang lah, namanya remaja ya. Belum banyak dikasih apa gitu. Diolah ya. Olah ya. Lebih putih dan lebih genit bang. Oke. Ya udah, pas masuk ke pintu, masuk ke dalam rumah dari belakang, ya santai aja. Jadi dibilang yang punya rumah, bang, kami di belakang, abang di depan sama kakak itu. Dia manggil kakak karena lebih tua. Pacar saya lebih tua dikit, setahun lebih dikit lah. Sebenarnya bang lebih enak bang
pacaran itu 2 pasang satu lokasi bang. Lebih enak. Jangan pisah begitu bang. Oh, oke. Iya, karena kalau barengan bisa contek-contekan bang. Oh ya. Enggak cocok enggak ya. Jadi ya udahlah, kalau dia maunya terpisah nggak masalah. Jadi dianya juga sungkan karena ada orang rumahnya yang punya rumah di situ. Jadi ya pacarannya tangan doang. Sekali standar lah. Jadi, Dek, apa bang? Ini aku tanya ya. Kalau gini aja mana enak, aku bilang. Terus abang maunya gimana? Ya kayak biasa-biasa lah, aku bilang. Bisa macam mana bang, katanya. Ya tahu sendiri lah deh. Abang udah nggak ini, aku bilang. Iya, sabar dulu bang. Nggak enak ada orang itu, katanya. Aku udah nahan aja bang. Udahlah pikirku. Jadi adalah sejam lebih bang. Jam 2-an, jam 2 dini hari. Itu udah ngantuk sebenarnya bang. Cuman jiwa pengen ini bang. Penasaran gitu ya. Kapan lagi gitu ya. Jadi tunggu. 2:30. Saya ingat banget 2:30 dini hari. Belum ngapa-ngapain juga. Belum ngapa-ngapain. Ini gitu. Udah deh, kalau gini aja pulanglah, aku bilang. Janganlah pulang bang. Kami takut nggak ada cowok di sini. Ya macam mana, aku bilang. Tadi duduk doang. Ini aku tidur ke rumah, aku bilang. Terus pergilah dia ke dapur. Ternyata temannya udah duluan bang. Udah buang. Iya. Sama temennya abang ini. Iya. Udah bang. Aku pun dia lihat dulu bentar kan, kayak ngintip gitu kawan pacarku ini. Lah kok diri dia lama di situ, pikirku. Aku pun beranjak dari sofa itu kan, sofa tengah itu. Tengok dia. Kurang ajarnya kawanku ini, duluan dia buang. Pikirku kan. Pikirku. Tuh kan aku bilang. Jadi aku bisikan pacarku dari belakang. Tuh kan, kita ketinggalan, aku bilang. Macam mana ini? Jadi karena kami ngobrol, kawanku yang lagi bercocok sama temanku itu kaget. Kaget kayak gimana bang, kayak udah gini kan, langsung baju ya kan. Kalian pun bikin kaget aja, katanya. Ya sorry bro, bilang aku mau kencing, alasanku bang. Udahlah pulang aku, katanya. Ya Jal, kenapa tinggalin aku, gue bilang. Pulang aku, katanya. Kayak ngambek gitu lah bang. Jadi aku teman abang nih yang ngambek dia karena ketahuan itu ya. Setengah ini bang, setengah tiang. Okay. Hampir jadi kan. Jadi ceweknya pun malu. Tapi dalam hatiku dia pun kentang juga itu bang. Pasti. Aku diam aja lah. Pura-pura aku kencing. Aku pun udah keingat bang, yang tadi itu kan, aduh. Pengen juga ini bang, pengen colai juga kan, tapi sayangnya kan, tadi colai lemas pula ya kan. Pokoknya ini tensi ada kali 200 kali per menit bang. Gimana ini pikir gua. Udah mumet ya. Udah mumet bang, pala atas mumet, pala puyeng kan. Aduh pikir gua. Aku izinlah pulangnya, jangan bang, kata yang punya rumah. Jangan, minimal abang sendiri sindah. Tahu sendiri rumah kami rumah kayu, bukan rumah beton, bukan semen gitu bang. Kita orang jahat tahu sendiri kan. Iya pula pikirku ya kan. Terus gimana nih, bilang apanya bang, kata yang punya rumah. Nggak ada, aku bilang, pura-pura nggak ada, aku bilang. Udah aman, aku bilang. Jadi ya bang, aku tidur duluan, katanya. Jadi yang punya rumah tidur duluan bang, masuk kamar. Jadi 2 kamar, kamar bapak ibunya kosong. Dia bareng adik-adiknya yang di tengah nih. Jadi aku duduk di sofa. Aku takut bang, kalau aku tidur kebablasan. Apa kata orang kan? Jadi singkat cerita, itu pacarku juga mau masuk ke dalam. Nggak bisa begitu, aku bilang. Matiin lampu bang. Gelap tuh lampu tengah ya kan. Yang nyala lampu dapur doang tuh.
lampu yang teras nyala, lampu ruang TV nyala tapi nggak terang. Yang tengah doang ku matiin. Tangannya bang, aku udah nggak ini deh, gue bilang. Langsung bersinar ya. Bah. Hampir setahun bang pacaran belum pernah dibutuhnya bang. Oke. Bulat bang. Bulat ya. Tengah-tengahnya itu merah bang. Coba itu. Langsung lah, ku oncok bang. Kaget dia bang. Udah diam kau, nanti bangun dia, aku bilang. Udah pelan-pelan. Pokoknya bang, kanan kiri ku tangan bergelir dong. Mungkin kesini ya bang. Katanya. Itu udah beda banget bang. Wah bang. Wah ini rupanya yang dibilang apa itu, apa namanya? Apa istilahnya itu bang? Dunia. Ayolah dek, mau diapain katanya. Kau pun nggak ngerti aja ke orang dewasa. Udah sini ku bilang. Nggak mau dia. Wah aku udah pusing. Paksa aja bang. Masih tipis bang. Masih tipis ya. Apa namanya itu ya? Bulu jarum. Ibarat ayam masih remaja, bulu jarum. Iya, kayak bulu-bulu bambu ya. Nah, langsung gini dia. Ditutup ininya, makinya pakai tangannya. Ngapain sih kok malu-malu? Mereka tadi udah main loh, gue bilang. Takut bang. Takut apa? Gue bilang. Nanti aku macam mana bang? Dengar kata itu bang, aku langsung down. Down aku bang. Turun langsung. Iya. Kayak patah semangat gitu bang. Udahlah, aku bilang. Kalau nggak mau ya udah. Duduk aku bang. Gagal dong. Gagal. Tapi bang katanya apa itu? Mau kau, aku bilang. Kukira dia mau manggil aku bang. Tolong bang, kawannya aku kamar mandi. Kukira pengen ya kan. Enggak, aku bilang kau aja lah, aku bilang. Udahlah katanya, ngambek juga dia bang. Dia gila di kamar mandi sendiri kan, di kampung bang, kamar mandi itu di belakang. Jauh ya. Kayak di kota di tengah-tengah. Belakang gelap, jadi atapnya nggak ada, belum. Berarti harus keluar rumah dulu nih dia. Enggak, tetap di rumah. Masih dalam rumah, tapi nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Pokoknya kalau kita pingin dia apa gitu, panjat aja pohon. Oke. Kelihatan ya. Kalau bisa manjat. Jadi pas dia kamar mandi, aku kepikiran bang. Ini kawannya kentang nih. Kayaknya bau pisang nih. Lagian dia kan ada rasa sama gue dikit, walaupun dikit. Pas pacar gue di kamar mandi bang, gue ngilangin jejak. Pura-pura udah pulang. Ngambek. Sendal aku bang, ku simpen di balik lemari piring kawanku itu yang punya rumah. Pintu sedikit ku dobrak dikit. Jadi seakan-akan aku udah pulang. Ya. Okay. Udah. Singkat cerita, aku buru-buru cewek kawanku itu bang, pacar kawanku itu bang, pelan-pelan. Jadi kulihat dia bang. Jadi kulihat dia, adiknya kan yang dua tuh, yang nomor 2 di pinggir, yang paling kecil di tengah. Dia di dekat tembok. Nah, kulihat gerakannya kayak belum tidur bang, gelisah gitu. Tangannya satu, yang kiri di. Wah, feeling gua bener nih. Kayaknya setan sudah berkongkol sama gua nih. Jadi gua dekatin dia. Dek, belum tidur, gua bilang. Belum bang. Kenapa bang katanya? Ini gua bilang ya. Lah, emang gak dikasih kakak itu? Enggak, gua bilang. Kok bisa? Udahlah, jangan bahas-bahas dia lagi, gua bilang. Yang ada-ada aja, gua bilang. Pak bisa nggak? Aku bilang. Depan kunci ke pintunya. Udah, aku bilang. Jadi nggak lama itu bang. Langsung. Ini baru nih rezeki nih. Gua nuntasin kinerja teman gua bang. Iya. Finishing. Striker gua bang, striker. Singkat cerita, ya nggak lama-lama langsung. Udah on kan, udah on fire.
langsung ayo ke rumah bang. Udah beda kali bang. Wah banjir. Memang udah nggak selalu sempit bang, tapi masih enak bang. Oh, udah nggak sempit. Oh, berarti udah sering dong. Udah sering, sama temannya pun mantannya udah sering. Tapi masih nggak kelihatan apanya, masih enak lah. Barang bagus. Wah, bang nggak pakai lagi. Langsung. Cup. Banget bang. Sepatu udah lama deh itu kan. Jadi dibisikin nih bang, kan aku deh. Aku udah lihat bang tadi abang di luar belum. Lah, emang tadi kau ngintip? Iya. Makanya pas abang aku pura-pura tiduran. Oke. Mau abang dong lihat tadi. Ya udah bang jangan banyak ngomong bang. Bang aja. Itu teman dia tuh bang udah ngotok pintu. Oh, si pacarnya abang nih. Iya. Habis tadi. Ya pura-pura aja dia tidur kan, nggak buka kan. Jadi mungkin dia udah frustasi buka pintu, dia akhirnya tidur di sofa. Jadi pas dia ngetok, aku pun ganti dong, ketahuan ntar ya kan. Habis ngetok dia capek, dia rasa ngetok ya kan, tidur dia di sofa bang. Itu bang suara tempat tidurnya bang, ngekok gitu. Adiknya yang tidur pun kayak wah bodo amat pikir gue kan, yang penting rasa coy ya kan. Wah ngekok. Ini gimana dek? Luar aja bang, terbang gue nih. Oke, gue bilang wah. Abis itu bang, otak udah tenang bang. Setelah keluar ya kan, jantung masih takut bang, dubur bang. Kenapa? Ya takut ketahuan orang, takut ketahuan pacar gua. Tapi kata itu kan mantan pacar teman gua, nggak apa-apa bang kalau ketahuan, paling ngambek, nggak apa-apa. Jadi udahlah, udah kulihat dari dalam kamar dia udah tidur, persis jam 4:30 keluar dari pintu belakang, ya kan, ambil sendal tadi itu. Aku pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah bang, kan di rumahku di belakang. Itu bang jalan kayak layang itu bang. Oh, kayak melayang. Iya, kayak pegel iya, ngilu iya, aduh. Tapi udah plong. Aduh. Dosa apa ini ya Tuhan, pikir gue. Aduh. Inilah dosa yang paling susah tobat, pikir gue ya kan. Soalnya enak bang. Iya. Sampai rumah, aku mikir bang, lah kalau aku pulang ke rumah mandi ketahuan ini. Ya kan nggak mungkin dong mandi subuh. Sampai rumah aku muter bang ke masjid. Wah aku mandi langsung di situ di masjid. Iya, sambil nyesel dikit lah. Sekalian aku ibadah. Nah singkat cerita, besoknya lewat, biasanya dia kan lihat aku tuh, pacar aku ini buang muka bang. Kenapa kawannya, pikirku ya? Ya udahlah, nggak apa-apa pikirku. Malamnya ketemu, ku panggil nggak mau datang. Ya sombong kali kau dek, pikirku ya kan. Aku samperin ke rumahnya, assalamualaikum, alam. Kenapa be? Kenapa cok? Kata ibunya. Ada itu bu si Anu, gue bilang. Nggak tahu itu, nggak keluar dari kamar katanya. Wah kok bisa, aku bilang. Tahu katanya. Ngambek, aku pikir dia tahu. Terus aku nyebrang ke rumah temennya tuh bang. Ketemulah emaknya, kawannya tuh, yang ku pok-pok coy dari Malang. Iya. Sini kau katanya. Apa? Parah lu katanya. Kenapa kak? Lu yang jelas lu katanya. Maksudnya apa sih kak? Aku bilang. Ajak berantem, gue bilang. Bukan begitu. Kau kalau mau yang si Anu, ya udah si Anu aja. Kalau mau si itu ya si itu aja. Aku diceramai sama emak bang. Jangan dua-dua kok. Tengok itu berantem mereka. Iya juga pikirku ya. Ketahuan seleknya aja sih. Tapi aku tunggu dia keluar bang. Dia nggak mau jumpa aku bang. Tahu dia. Terus keluarlah itu temannya itu kan.
Tahu dia bang katanya. Tahu dari mana? Suara itu bang. Ngekok gitu bang. Coba ya. Wah kalau gitu udahlah, mau putus lah gue bilang. Terus aku gimana bang? Ya terserah, kalau mau sama aku ayo, sama si Anu ayo, gue bilang. Terserah aku bilang. Terus akhirnya pilih sama yang mana? Dua-duanya gak aku pilih bang. Dua-duanya nggak dipilih. Nggak enak aku sama orang tuanya. Jadi orang tua yang kupok coy ini bang, itu orang asik bang. Merokok ayo, minum ayo, cak mau aja gitu bang. Nggak minum teman, asik gitu bang. Berarti setelah kejadian malam itu udah nggak berkelanjutan tuh hubungan? Enggak. Oh begitu aja ya? Lu cewek ini juga nggak minta yang aneh-aneh gitu? Enggak. Karena aku serba salah bang. Aku menghargai orang tua si Anu sama kawanku. Berarti si cewek ini udah biasa dong ya? Biasa. Tapi dia maunya sama pacarnya. Kalau orang nggak ada status dia nggak mau. Gitu bang. Tapi ya kok bisa ngasih ke Bang Coki secara cuma-cuma gitu ya? Ya kan karena udah sama-sama ibarat luka lagi merah bang. Lagi merah-merah lagi pengen bang. Udah di atas tanduk gitu bang. Ya oke lah. Sikat aja lah. Sikat. Nah besoknya ketemu kawanku bang. Nah Apa katanya? Parah kau Cok katanya. Kenapa? Aku bilang. Awak tinggal kau yang terusin. Tai kamu. Kau dari mana kau? Aku bilang. Muka kau nggak mau katanya. Ya udah maaf lah ya, udah nggak apa-apa katanya. Bisa kita cari. Ini teman saya ini bang. Mana-mana sama. Dia kalau cepet cewek bang tempat lain nggak pernah bang sendiri. Ngajak aku bang. Okay. Karena dia penakut. Kalau ada aku dia merasa berani, aman, berani gitu. Jadi cewek yang kumpok-pok ini teringatnya pernah aku bawa cabut bang. Dia dulu kan nggak ada WA bang, SMS aku ya. Bang bete nih, nggak ada guru katanya. Terus ya jalan yuk katanya. Ayo aku bilang, jemputlah katanya. Aku jemput bang depan sekolahnya. Mana kita aku bilang, bebas bang. Yang penting jangan pulang ke rumah katanya. Lah, kok gitu? Kenapa? Aku bilang, ntar sampai rumah disuruh nyapu aku, disuruh cuci baju, gosok baju katanya. Oh gitu. Terus cerai bang katanya. Oke, pikirku. Kontak kawan. Ada dekat pantai, rumahnya pantai. Di mana posisi? Di rumah Cok katanya. Kenapa Cok? Mau main situ? Main aja katanya. Main aku bang. Dari rumahnya ke pantai bang. Sampai pantai nggak kasih tahu kawanku. Takutnya ganggu dia kan. Orang ketiga. Jadi bang di pantai itu bang kan banyak gubuk. Iya. Nah itu kalau pagi bang ke siang itu sepi bang. Sepi tuh. Hampir nggak ada orang. Gitu. Nggak ada orang. Warung-warung nasi mie rebus pun tutup, nggak ada orang. Kalau minggu Sabtu rame. Oke. No. Bawa ke pantai bang. Gimana caranya supaya ini motor nggak ketahuan sama orang dari luar. Dari luar. Kalau pantai kan makin ke dekat kan makin ke bawah. Iya. Jadi itu motor bang, aku bawa ke pinggir pantai, aku miringin. Jadi kalau dari depan nggak kayak ada orang kan? Iya. Nah, ayo deh digubuk, aku bilang, ayo bang. Jadi aku nggak ada niat bang buat gitu-gitu bang, nggak ada niat begitu, cuman senang-senang doang. Singkat cerita bang, tahu nggak apa yang terjadi? Kan duduk barengan nih, aku sini dia di sini. Nah, singkat cerita, nggak lama dia tiduran, telentang gitu. Oke. Tanganku di lah, memang lagi kayaknya aku pikir kan. Jadi aku tengok lah wajahnya. Kayak apa gitu bang, apa namanya kayak muka-muka sange. Iya muka sange gitu. Ayo bang katanya. Ayo apa? Aku belum pernah itu bang. Bang katanya. Serius gue bilang. Iya katanya. Coba cek dulu gue bilang. Tangan kiri gue masukin bang CD-nya. Masukin. Iya bang. Kok bisa gue bilang. Iya tadi pas di bonceng
kena bang, ini gua apa, raket gua bang. Rasa juga kontak ke bawah bang katanya. Kaget gitu. Bisa gitu kontak? Iya bang, kontak bang katanya. Enak katanya. Ya, pantas perempuan banyak sih titik ya kan? Nah, ya lah pikirku. Jadi kalau gubuk pantai itu kalau kita tidur kan nggak tahu itu orang. Tiduran kan. Setengah aja ku turunin. Ya, bentar doang. Setengah doang ya. Wah. Orang belum ku kandasin aja udah tengah-tengah dia. Wah, katanya. Bentar deh, belum nih. Bang, betul nih semuanya. Iya bang, sama telur-telurnya aku bilang. Janganlah bang, nanti nggak muat. Wah enak banget. Itu cepat banget bang. Entah kenapa nggak tahu. Cepat banget. Nah, aku mau dia bang tahu ketahuan. Mah caranya pikir gua main samping lah. Capek kan. Terus main samping. Angkat dikit ini. Ke samping ini ke atas. Dari samping. Wah, pikirku. Mataku udah kemana-mana bang. Lihat-lihat orang kan. Ketahuan macam mana kan. Mataku lihat-lihat. Tapi pinggul tetap. Terus bang, kencang bang dipegangin tanganku. Kencang. Anjing ini orang pikirku. Nggak capek kan. Kencangnya terus bang. Bener bang. Keluarin bang di pinggangnya. Apalagi aku udah sering katanya. Iya, aku udah tahu dia sering sama temannya itu kawan aku juga, cuman agak tertutup. Gila juga ya. Tapi temannya nggak mau. Padahal ini di kampung ya. Di kampung, parah bang pergaulan di kampung sekarang. Jadi, tapi teman mantan yang pertama kali buka dia bang, nggak mau bang kalau nggak pakai harus pakai. Kalau aku nggak mau, mana ada rasanya kan? Iya. Gas bang. Orangnya ya SMA kelas 1 kan ya masih remaja kan. Kalau sekarang berarti udah berkeluarga dia. Anaknya banyak bang. Oh anaknya banyak. Iya, rajin juga tuh bang. Suaminya dapat siapa? Kenal nggak? Suaminya itu teman mantannya. Teman mantannya. Dekat rumahnya bang. Ada kali 4 rumah. Oh jangan sama kayak abang nih, cuma dia kecolongan nih. Bisa jadi. Cuman kayaknya dia udah serius bang. Udah capek dia bang. Bikin yang serius dia yang pernah aku dengar. Kalau pacarnya abang nikah sama orang luar kampung, tak kenal aku. Tapi bang, pas aku pulang kampung bang, ini nggak direncanakan ya. Jadi aku kan suka di warkop lah. Kadang bosan di warkop A, pindah ke warkop B, ya kan. Jadi aku pingin ngopi di warkop yang dekat sawah. Ya kali kan pandangan luar biasa enak ya kan. Aku pergilah. Jalan kaki, bang. Aku nggak mau naik motor kalau di kampung. Jalan kaki biar bisa negur teman-teman. Jalan kaki sampai ke ujung kampung ada warkop. Saudara juga sih tapi nggak dekat. Jadi ngopi aku sambil main game, main HP kan. Tak. Ngobrol-ngobrol sama yang punya warung. Cok, enak kok ya di Jakarta katanya. Enak apa? Udah banyak duitmu ya. Banyak duit tapi lewat doang gue bilang. Serius lah. Iya serius. Nggak lama aku ngopi bang main game. Mantanku datang bang. Mantan pacarnya nih. Ya. Ya nggak jadi itu bang. Tapi masih saudara sama yang punya warung. Dari mama. Dari bapak ke bapak. Tapi dia jual sate. Tahu nggak sate? Oh tahu. Kalau di kampung kami namanya anak metal. Megang talam. Nah, anak metal, pegang talam. Talam isinya sate. Kayak panggul gitu ya? Iya. Yang lebar tuh bang. Iya. Apa namanya itu bang? Nampaknya. Ada sate udang, ada sate telur, ada sate tahu, jengkol. Murah bang. 1.500. Satu tusuk. Di kampung. Sampai sekarang masih murah. Jadi aku nggak tahu dia mau datang. Dia pun penasaran lihat aku. Lah, kayak abang itu, tapi kok tumben ada di sini. Mana pula aku bilang kamu pulang kan? Bang, abangnya itu katanya. Iya, aku bilang. Tapi aku cuek-cuek aja. Kenapa? Bilang main game kan? Sombong kali, kayak nggak pernah kayak kenal di becak katanya. Kayak pernah aja kau naik becak. Aku bilang gitu ya kan. Duduk sampingku bang. Bang, makanlah sateku bang katanya. Enak ini bang satenya katanya. Nggak mau aku makan sate. Aku bilang gitu kan. Terus abang mau makan apa?
Makan kau, gue bilang. Abang ini, aku udah punya suami bang, udah punya anak. Sama aku udah punya anak, punya istri, gue bilang. Terus ngapain bahas-bahas gitu lagi bang? Ya kali kalau masih penasaran, gue bilang gitu kan. Nggak boleh gitulah bang, katanya. Kita harus setia sama pasangan. Dalam hatiku, kayak kucing, pikir gue kan. Tapi cobalah dulu satu, gue bilang. Makan bang. Ini yang masak siapa? Aku bang, katanya. Enak juga ini, gue bilang. Satu lagi lah, gue bilang. Borong aja bang, katanya. Berapa semuanya? Hitung ya bang. 150.000. Kalau habis semua 50.000. Oke, ku habisin. Tapi ada syaratnya, aku bilang. Apa itu bang? Kau pulang ganti baju, kita jalan, aku bilang. Bengong dia. Yang kuat-kuat bang. Ini yang punya warung saudara aku, katanya. Nggak dengar dia itu, ini kan pinggir jalan, banyak motor lewat, aku bilang. Serius nggak? Kalau mau ayo, nggak mau jangan ayo, ya kan? Dia bingung, bengong. Baru bang, tunggu sini, gitu. Aku yang kaget. Mau dia nih. Mau dia bang. Ternyata dia kurang bahagia bang. Jadi suaminya ini jual buah, tapi pindah-pindah kota bang, jarang pulang. Kalau dapat duit, tahu sendiri sekarang. Parah bang. Makanya berantem mulu dia. Nah aku kan memang nggak mau main gitu-gituan kan. Jadi sangka dia bercanda, serius bang. Itu kalem ditinggalin. Dia pulang, pinjam motor yang punya warung. Udah ada kali 20 menit balik dia. Udah ganti baju, udah cantik bang. Udah kayak remaja lagi. Serius kawan nih, pikir gue kan. Jadi dikode sama dia dari jauh. Ya udah, aku datang dekatin dia. Abang tunggu sini ya, aku balikin motor dulu. Terus kita naik apa, aku bilang gitu kan. Ya nanti aku pulang, abang ke warung lagi balik. Ngapain, aku bilang. Abang sewa motornya. Bisa sewa, bisa. Berapa? Kasih aja 30.000, 35.000 katanya sehari, itu udah puas katanya. Wah, ujung-ujungnya awak juga yang tumpur kan. Udah ayo habis. Tapi nggak apa-apa lah, pikir kuat, penasaran. Udah. Kak, berapa kopi? 5.000, aku bayar. Bisa pakai motornya kak? Bayarlah, kata namanya pedagang kan, mau tanya duit aja ya kan. Ya aku kasih nih, aku lebihin gocap bang. Udah ini semuanya, 5 kopi gocap. Aku pinjam motor ya, nanti aku balikin. Jam berapa? Malam, aku bilang. Oke. Dia nunggu sana bang. Wah ini rezeki nampak, aku pikir. Sekalian helmnya ya. Wah katanya, pakai helm aku bang. Lah aku bilang, ayo. Akhirnya kami keluar kampung itu dari jalan luar yang tembusku langsung ke apa namanya kota. Ada di belakang kebun sawit tadi bang. Aku duduk-dudukan tuh bang. Wah gimana aku kira kau bercanda, aku bilang. Gue kira bercanda katanya. Terus sini serius katanya. Juga nih pikir gue ya. Aku di situ bang. Ya kan sang. Kenapa aku dek, gue bilang. Abang masih sayang sama aku? Dikit, gue bilang. Kamu sayang sama aku? Aku pun dikit lah. Ya ayolah kita banyakin, gue bilang. Ayo. Kami ke kota dari belakang. Tadi. Di sana nggak mahal. P gue udah bagus sekali itu. Cepet udah pakai kipas. Kalau P gue pakai AC. Tapi nggak dingin kali. Kalau dingin. Enggak cerita. Sampai lah kami kan ke tempat. Dia udah nggak kaku bang. Naiklah kami kan. Aku yang mesan. Naiklah. Dek, gue bilang. Apa? Jangan ketawa ya, gue bilang. Kenapa emang bang? Ya aku nggak kayak dulu. Langsing, gue bilang. Udah agak kuncit ini, gue bilang. Aku pun udah kayak katanya. Udah kau? Iya. Cocok lah kalau begitu, gue bilang. Cocok gimana bang? Enggak keluar tembak dalam aja. Dalam. Nah. Oh udah bang kalau gitu, ayo mainkan. Emang awalnya ketawa bang. Kumarahin dia. Kau dulu mau kau sama aku. Udah begini baru mau sama aku. Udahlah, gak usah bahas-bahas main dulu bang. Ayo kita gas katanya.
aktifan dia. Suaminya nggak pulang bang 3 bulan. Nggak pulang 3 bulan. Iya. Jadi kalau di kota A, misalkan di sini, kota sana musim semangka, sono. Sana musim semangka, sono. Pindah-pindah bang. Oke. Ngedrop ke pasar-pasar. Tuh. Bayangin bang perempuan, Iya. cewek 3 bulan nggak diasuh. Macam mana kan? Iya. Kering sawah ladang kan? Betul. Ban kalau itu. Wah. Gue bilang kan, apa bang? Kok nyesek gitu napasnya? Bukan nyesek, ini nanya ini. Itu masalah. Oh, nah, kenceng lah dikit bang, jangan pelan kali nggak. Banyak citamu. Udah kau diam aja aku bilang. Jadi kayak nggak kaku bang, kayak bercanda aja bang. Teman kan lama kan. Itu lama bang. Aku di kampung udah seminggu pula kan. Ada acara keluar. Seminggu nggak apa kan? Nggak pok-pok coy ya, pusing juga kan. Si Andrewan kan. Iya. Namanya siapa? Andrewan. Andrewan. Itu agak lama bang. Karena nggak buru-buru santai. Akhirnya dapatku juga itu. Tapi aku berharap bang jangan dibahasnya masa lalu. Karena aku yang salah. Aku yang salah memang. Tapi dia nggak bahas. Udah biarin. Nah dia saat itu, aku bilang ya, dulu kok nggak mau SP. Aku bilang. Sekarang kok mau? Aku bilang. Ya dulu masih kaku bang. Sekarang malah pengen katanya. Jadi singkat cerita. Ini kisah beneran tapi jangan sampai dicontoh ya, jangan sampai dipraktekin sama yang lain. Aku pun sebenarnya udah nyesel kali. Udah nyesel kali karena ya ini kan bukan perbuatan yang baik dan benar. Ya kan. Sekarang abang udah berkeluarga. Alhamdulillah udah bang. Masih suka pulang kampung? Udah 2 tahun, hampir 3 tahun nggak pulang kampung. Berarti udah nggak ketemu dia lagi dong? Enggak. Kalau bisa jangan pernah ketemu lagi. Kenapa emang? Setan itu bersahabat ketika yang gitu-gitu bang. Oh iya. Ya. Oke, sekarang abang udah berkeluarga sih ya. Orang mana dapatnya bang? Orang jauh lah bang. Orang jauh. Itu pok-pok saya dulu apa? Enggak. Enggak pernah pacaran, ketemu, lamar. Oh langsung jadi iya. ya. Udah punya anak juga ya. Alhamdulillah ya. Oke, jadi memang ini cerita masa lalu lah. Masa lalu deh bang. Masa lalu yang dimana Bang Coki ini masih buat karena rasa ingin tahu, jadi coba sana sini. Kebetulan targetnya ada itu. Tapi ya plot twistnya sama mantannya akhirnya dapat juga dong ya. Dapat. Merasakan Semua mantan saya dapat juga. Enggak ada yang lepas dari. Cuma nggak ada yang jadi istri dari kamu. Nggak ada. Karena persepsi mereka itu orang dari Jakarta itu banyak duitnya bang. Padahal masih ngontrak ya kan di sini ya kan. Ya. Image-nya ya gitu ya. Wah ini merantau di Jakarta pasti. Memang saya nggak pernah tangan kosong bang. Saya bukan mau kondo. Habis ya gitu ya saya kasih. Nggak pernah gratisan saya kasih. Saya kasih. Gitu ya. Ya itulah ya kisah dari Bang Coki. Tapi sekarang Bang Coki udah nggak pengen lagi jajan-jajan gitu. Enggak, saya fokus nyari duit bang. Fokus nyari duit sekarang. Ya karena kan anak kan mau sekolah ya kan, butuh duit banyak. Ya kan mau beli A beli B harus ada duitnya bang. Anak berapa sekarang? 3 bang. 3. Oke, banyak juga ya. Ya kan kata guru rajin pangkal pandai bang. Betul. Rajin pangkal pandai ya. Oke deh. Bang Coki ya, semoga bahagia selalu. Amin. Kehidupan kedepannya Bang Coki sama keluarga. Amin. Dan ya dimurahkan rezekinya lah. Amin. Dikasih anak-anaknya juga semoga jadi orang yang sukses. Amin. Ya masa lalu lah itu ya. Yang penting jangan diulangi lagi. Kalau misalnya nih Bang, tanpa sengaja ketemu sama mantan lagi gimana? Di luar gitu? Enggak mau saya. Udah nggak mau? Enggak mau. Karena yang gitu-gitu susah bang tobatnya. Karena enak bang. Ku akui enak bang. Abang juga enak kan? Enak, betul enak kalinya itu. Nah. Oke, berarti benar-benar stop lah ya dari kenakalan itu ya. Oke deh, Bang Coki ya. Terima kasih banyak udah mau berbagi cerita sama kita nih. Sebelum kita tutup podcastnya, Bang Coki mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Yang lalu biar berlalu. Jangan ungkit lagi masa lalu. Fokus ke depan,
untuk hidup lebih baik. Oke, cakep ya. Ya, teman-teman, itulah kisah dari Bang Coki ya. Yang lalu biarlah berlalu. Fokuslah ke depan. Cari jalan yang hidup lebih baik gitu ya. Buat teman Oh, Bang Coki dari Medan ya. Berarti logatnya kumaha damang gitu ya. Bahar wah. Oh, itu mah Cikoromoy, sorry. Cikoromoy sana, Pandeglang teman saya ada situ. Oke, teman-teman, buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Coki, terima kasih ya. Sukses terus buat Bang Coki pokoknya. Terima kasih.